Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini, di segmen Hello Murdery, Murder and Mystery, aku akan menceritakan sebuah kasus tentang tewasnya seorang remaja wanita yang cerdas, yang baik, dan banyak disukai semua orang, serta dia ini juga cantik banget. Dikarenakan seseorang membunuhnya, menembaknya di saat dia ini masih tertidur. Kira-kira siapa yang tega melakukan hal ini dan apa motifnya? So, langsung aja kita jump to the story. Kejadian ini bermula dari rumah keluarga Walker, di mana keluarga Walker ini terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Mark Walker dan Jill Walker adalah orang tua dari Emma dan Evan Walker. Di suatu pagi sekitar jam 6 pagi di tanggal 21 November 2016, keluarga ini sudah bangun ya, dan mereka ini menyiapkan diri untuk melakukan aktivitas di hari itu. Mark Walker sudah berangkat kerja, Jill sedang menyetrika baju atau seragam untuk kedua anaknya. Evan saat itu sudah terlihat bangun, tetapi Emma belum juga keluar dari kamarnya. Emma tidak biasanya terlambat bangun karena dia ini pasti yang pertama gitu ya yang bangun pagi. Dia ini tipe-tipe cewek bangun pagi. Nah, kemudian karena melihat hal ini, Jill khawatir kalau misalnya Emma ini mungkin lagi sakit. Akhirnya Jill pun datang ke kamar Emma untuk membangunkannya. Tetapi setelah dibangunkan berkali-kali, tubuhnya digoyang-goyang, si Emma ini nggak bangun-bangun, malah Jill ini merasakan kalau tubuhnya Emma itu dingin gitu. Dan setelah lebih didekati lagi, ternyata Emma ini lidahnya menjulur keluar dari mulut, dan di sarung bantal Emma ada bercak-bercak darah yang begitu banyak. Melihat ketidakberesan ini, Jill pun mencoba mengetes apakah jantungnya masih berdetak, apakah dia masih bernafas, dan ternyata dia tidak merasakan nafas Emma dan detak jantung Emma tuh udah nggak ada. Jill pun menjerit dan dia memanggil Evan. Evan pun datang ke kamar dan Jill langsung telepon 911. What's going on there? I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. Stay on the line. I'm transferring you to Rural Metro. Rural Metro, can you tell me what's going on? She's not responsive. She's gone. Okay, is she breathing? No. Her tongue's hanging out of her mouth. Is she laying on her back? Yes. Saat itu, Jill dan Evan berpikir mungkin Emma ini meninggal karena overdosis. Dan setelah polisi datang, dicek semua kamar, dan ternyata darah yang ada di sarung bantal Emma ini bukan darah yang berasal dari mulutnya, melainkan darah yang berasal dari kepalanya. Dan diketahui juga di kepala Emma ini bersarang sebuah peluru. Dugaan awal polisi saat itu, Emma melakukan bunuh diri dengan cara menembakkan dirinya. Sebelum lanjut ke ceritanya, di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakang Emma dulu ya. Emma Jean Walker atau sering dipanggil Emma adalah gadis yang berusia 16 tahun saat itu. Dia adalah gadis yang baik, ceria, pintar, banyak teman, dan semua orang itu hampir menyukainya. Emma ini bercita-cita ingin menjadi seorang perawat, khususnya perawat yang merawat bayi-bayi baru lahir. Oleh karena itu, dia sering mengikuti kerja volunteer di pusat perawatan bayi. Jadi selain Emma ini fisiknya cantik, dia juga pintar, hatinya ini juga baik teman-teman. Emma ini adalah murid tahun pertama di sekolahnya, dan dia adalah satu-satunya murid dari tahun pertama yang lolos tes untuk masuk ke grup cheerleaders. Emma ini terkenal supel, jadi dia ini banyak banget temennya, dia down to earth, gak sombong walaupun dia tuh masuk ke grup cheerleaders. Dan saat itu walaupun di tahun pertama, Emma ini termasuk salah satu siswa yang berprestasi dan terkenal. Tentunya cewek secantik, sepintar, dan terkenal seperti Emma, banyak banget cowok yang suka sama dia. Tetapi Emma ini menyukai seorang laki-laki, yaitu kakak tingkatnya yang bernama Riley. Emma dan Riley ini berbeda 2 tahun, jadi saat itu Riley sudah kelas 3 SMA. Riley ini adalah bintang football, dia juga pintar, cakep banget, dan juga dia sangat aktif beribadah di gereja. Selain itu, dia juga tipe-tipe cowok yang kutu buku. Oleh karena itulah Emma menyukainya, tetapi sayangnya saat itu Riley sudah punya pacar.
Entah gimana ceritanya, pokoknya suatu hari Emma sama Riley ini jadian. Jadi Riley ini putus sama pacarnya. Dan akhirnya boom gitu ya, seluruh sekolah di SMA itu, wow, mereka ini pasangan yang bener-bener sempurna. Ceweknya cheerleader, cowoknya bintang football, ceweknya cantik, cowoknya ganteng. Pokoknya dia ini adalah panutan, the perfect couple gitulah pokoknya di sekolah mereka saat itu. Hubungan mereka saat itu baik-baik aja, mulus-mulus aja, hingga suatu saat ada hal aneh yang terjadi. Jadi sekolah mereka ini mengadakan malam prom night gitu. Dan Riley ini ngomong ke Emma kalau dia akan menghadiri malam prom night itu dengan mantan pacarnya. Emma pun bertanya, loh, kamu kan pacaran sama aku, kenapa kamu datang sama mantan pacarmu? Dan Riley ini menjawab kalau saat itu, saat mereka masih girlfriend boyfriend, dia ini janji gitu sama mantan pacarnya untuk datang ke malam prom night sama dia. Jadi dia sebagai cowok tuh harus menepati janjinya gitulah. Akhirnya setelah dijelaskan panjang kali lebar, Emma pun mengiyakan dan dia mengizinkan Riley ini pergi ke malam prom night dengan mantan pacarnya. Tetapi hal ini tidak terjadi di orang tua Emma. Saat Emma bercerita kepada orang tuanya, orang tua Emma ini ngerasa, loh kok kayak gitu sih Riley? Berarti Riley ini tidak memprioritaskan anaknya. Dan orang tuanya Emma ini takut kalau suatu saat Riley ini bisa menyakiti hati Emma. Sejak saat itu, orang tua Emma ini kehilangan respect gitu sama Riley. Dan mereka mulai menentang hubungan Emma dengan Riley. Sejak kejadian itu, hubungan Riley dan Emma ini nggak berjalan mulus teman-teman. Jadi sering banget putus nyambung. Ternyata lama-kelamaan sifat asli dari Riley ini terlihat. Riley ini adalah tipe cowok yang overprotective banget sama Emma. Riley ini selalu menelpon dan mengirim pesan ke Emma setiap Emma ini berkumpul sama teman-temannya. Jadi Emma ini ngerasa keganggu gitu. Riley juga sering banget mengatur gaya berpakaian Emma. Misalnya Emma nggak berpakaian terbuka sedikit, Riley pasti negor, kamu ganti baju Gih, jangan pakai yang itu, kelihatan banget itu nggak sopan. Atau pokoknya intinya dia mengatur gaya berpakaian Emma. Kemudian yang paling parahnya lagi, saat Emma ini kerja volunteer, Riley ini bener-bener menemani Emma dari dia tuh sampai di tempat pekerjaan, sampai Emma ini tuh pulang teman-teman. Jadi dia cuma nungguin aja gitu di tempat kerjanya Emma, hanya untuk memastikan Emma ini tuh nggak deket sama cowok lain. Tentu saja hal ini tuh nggak baik ya di satu hubungan, dimana Emma ini kadang ngerasa risih, kayaknya tuh dunianya jadi terbelenggu gitu sejak dia berhubungan dengan Riley. Dan Riley ini juga sering berkata kasar, dia tuh sering banget abusive gitu ya secara perkataan ke Emma. Kalau Emma ini pengen berangkat kerja atau berangkat kemanapun dan pulang tuh sendirian. Bahkan suatu hari di Snapchat Riley ini menulis kalau Emma itu sampai mati adalah miliknya. Ngeri banget kan? Hal ini tuh makin membuat orang tua Emma merasa harus menjauhkan antara Emma dan Riley, dimana Emma ini sering banget curhat ke orang tuanya, nangis-nangis, dia tuh sedih, dia jadi berubah gitu ya, nggak kayak Emma yang sebelumnya yang selalu ceria, banyak teman. Nah akhirnya orang tua Emma ini menyita HP Emma dengan tujuan agar Emma ini nggak bisa berkomunikasi lagi sama Riley. Jadi Emma ini cuma sekolah, pulang, dijemput, pokoknya jangan sampai bisa komunikasi sama Riley. Tetapi dasarnya anak milenial ya. Akhirnya mereka ini diem-diem gitu berkomunikasi. Riley memberikan iPod Touch kepada Emma, dimana iPod Touch ini tuh sebenarnya adalah alat untuk mendengarkan musik. Tetapi bisa juga digunakan untuk mengirim pesan sesama iPod atau sesama pengguna iPhone. Jadi orang tua Emma ini ngertinya Emma ini dengerin musik gitu ya. Padahal saat itu Emma masih mengirim pesan dan berkomunikasi dengan Riley. Setelah Riley ini lulus SMA, dia berkuliah di kota lain dimana jaraknya itu kalau ditempuh pakai mobil sekitar 1,5 jam. Hal ini tentu saja sangat membuat orang tua Emma itu senang. Wah berarti ini udah bener-bener putus nih, mereka nggak bisa komunikasi lagi karena kan udah long distance kan. Tetapi enggak teman-teman, mereka tuh sering banget nyempetin ketemuan. Riley ini sering banget pulang dan mereka tuh ketemuan. Akhirnya suatu hari mereka ini ke gap sama orang tua Emma.
Dan karena hal inilah, orang tua Emma semakin ketat nih sama Emma. Jadi mereka ini hanya memperbolehkan Emma itu keluar untuk sekolah atau mengikuti pelatihan cheerleaders. Dan orang tua Emma ini selalu antar jemput Emma gitu. Jadi orang tua Emma ini memastikan bener-bener gak ada space atau waktu dimana Emma ini bisa ketemuan sama Riley. Dan orang tua Emma ini ngerasa seneng karena setelah mereka melakukan hal itu, Emma kembali menjadi Emma yang sebelumnya. Dia ceria, dia gak pernah sedih lagi, dan dia tuh gak pernah ngomongin tentang Riley. Tetapi gak ada yang tahu ya hati seseorang. Suatu hari Emma ini kepo gitu ya ke Snapchatnya Riley. Dan di saat itu Emma ini melihat kalau Riley ini foto mesra banget sama seorang cewek yang dimana itu teman kampusnya. Emma pun merasa cemburu. Dan saat itu juga dia ngomong ke Riley kalau ya udah kita bener-bener putus. Kita nggak akan balikan lagi. Aku deserve mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari kamu. Dan aku benar-benar ingin move on dari kamu. Aku ingin menghargai diriku sendiri. Tetapi saat itu Riley nggak mau kan diputus. Dia pengennya Emma ini balik lagi sama dia. Tetapi Emma benar-benar memutuskan untuk tidak akan melanjutkan hubungan dia dengan Riley. Nah, seperti yang aku mention di awal tadi, kalau Emma ini diduga bunuh diri dengan cara menembakkan dirinya dengan senjata. Tetapi harusnya kalau misalnya bunuh diri dengan senjata seperti itu, setelah dia menembakkan diri, senjata harusnya berada di sekitarnya atau paling nggak di kamar lah ya. Gak mungkin dia habis nembakin dirinya, senjatanya dibuang keluar, iya kan? Nah, saat itu polisi mencari senjata itu di sekitar kamar Emma dan polisi tidak menemukan senjata sama sekali. Polisi pun akhirnya mencari ke seluruh rumah Emma dan polisi juga tidak menemukan senjata itu. Sampai di suatu titik di mana polisi yang lain menemukan lubang di tembok kamar Emma, di mana lubang itu tuh ukurannya seperti ukuran peluru. Dan saat itu juga polisi memutuskan oke, fix, berarti ini adalah kasus pembunuhan. Ada seseorang yang sengaja menembak Emma dari luar dan peluru itu tembus melalui tembok kamarnya. Saat itu awalnya kecurigaan polisi ini ada di orang tua Emma, dimana mungkin aja orang tua Emma ini bertindak jahat, kasar sama Emma. Dan saat Emma ingin melaporkan ke polisi, orang tua Emma ini berusaha untuk membungkam mulutnya dengan cara dibunuh. Karena kasus yang biasanya terjadi di kota itu tuh seperti itu. Mark Walker bercerita kepada polisi bahwa di malam sebelum Emma ditemukan meninggal, sekitar jam 3 pagi, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gebrakan pintu yang sangat kencang. Dia pun bangun dan dia berkeliling melihat di dalam rumah itu tidak ada apa-apa. Akhirnya Mark Walker ini jalan ke kamarnya Emma. Dia membuka pintu, dia lihat ternyata Emma juga nggak apa-apa, Emma masih tertidur. Kemudian Mark ke kamar Evan pun juga nggak apa-apa, dia juga masih tertidur. Dikarenakan kondisi seisi rumah baik dan tidak terjadi apa-apa, setelah itu dia tidak mendengar gebrakan lagi. Akhirnya Mark pun menuju ke kamar dan dia kembali tidur. Dan saat itu setelah mewawancarai semua anggota keluarga yaitu Mark, Jill, sama Evan, akhirnya semua keluarga Emma ini dikeluarkan dari daftar suspek pelaku. Dan setelah itu tugas polisi adalah mencari siapa yang begitu tega membunuh Emma. Nah, kita kembali ke tadi ya, dimana polisi menemukan peluru yang bersarang di tembok Emma. Akhirnya polisi pun keluar dari rumah Emma dan dia menuju ke halaman belakang untuk merekonstruksikan atau membayangkan di mana kira-kira pelakunya berdiri saat menembak Emma. Setelah itu mereka menemukan bukti berupa 2 buah casing peluru yang bekas dipakai dari pistol yang berukuran 9 mm. Jadi ternyata Emma ini ditembak sebanyak 2 kali dari arah 90 derajat. Hal ini menandakan bahwa pelakunya benar-benar mengetahui letak di mana Emma ini tidur. Jadi dipastikan pelakunya ini adalah orang dekat Emma. Dan pelakunya ini adalah orang yang pintar karena dia dapat mendeskripsikan dan memperhitungkan sudut dengan baik. Saat itu berita menyebar langsung ke seluruh sekolah dan teman-teman Emma ini ikut bersedih. Mereka update di sosial media mereka, menyatakan kesedihan dan bela sungkawa. Begitu juga Riley, mantan pacar Emma, dia juga menyatakan kesedihannya dan mengunggah status di Twitternya kalau dia ini benar-benar merasa kehilangan. Selain mewawancarai keluarga Emma, polisi juga mewawancarai teman-teman dekat Emma.
Dan salah satu teman Emma bercerita kalau beberapa hari sebelum Emma ini meninggal, ada beberapa kejadian aneh yang diduga mungkin berhubungan dengan kematian Emma. Kejadian pertama terjadi di 2 hari sebelum kematian Emma, dimana saat itu ada pertandingan football di sekolah mereka. Dan setelah menonton pertandingan itu, Emma dan teman-teman dekatnya itu pergi ke salah satu rumah teman Emma dan mereka berkumpul gitu di sana. Saat itu tiba-tiba Emma mendapatkan pesan dari nomor yang tidak diketahui. Di pesan itu tertulis bahwa Emma harus keluar dari rumah itu kalau tidak ingin melihat orang yang dicintainya terluka. Emma pun ngasih tahu ke temennya ini dan mereka berdua akhirnya keluar dari rumah, melihat ke sekeliling rumah, tetapi tidak ada satupun orang yang ada di sana. Emma dan temannya pun kembali lagi masuk ke dalam rumah dan setelah itu Emma menerima pesan lagi dari nomor yang tidak dikenal itu. Isi pesannya adalah, kenapa kamu tidak mengerti kalau kamu itu harus keluar sendiri? Dan saat itu, merinding aku. Berarti kan saat mereka keluar, sebenarnya orang itu ada di sekitar rumah, ya enggak? Dan saat itu Emma langsung menangis karena dia merasa ada orang yang membuntutinya dan dia merasa hidupnya ini terancam. Akhirnya teman-teman Emma ini berusaha menenangkan Emma dan mereka menutup pintu, mengunci pintu dan menutup jendela. Kejadian berikutnya yaitu keesokan harinya setelah kejadian malam itu. Jadi Emma kan tidur nih di rumah temennya. Kemudian pagi harinya Emma ini kan pulang, dia naik mobil gitu kan. Saat dia hampir sampai di rumahnya, dia ini melihat ada sesosok laki-laki memakai serba hitam gitu di depan rumah tetangganya. Laki-laki itu jalan gitu. Terus Emma ngerasa, orang ini aneh banget gitu kan. Nah, setelah Emma sampai di rumahnya, Emma masuk ke rumahnya dan mengunci pintu rumahnya. Saat itu keluarga Emma tuh gak ada di rumah, jadi cuma Emma sendirian yang ada di rumah itu. Tiba-tiba dia mendengar seseorang dari luar rumahnya itu berusaha membuka pintu rumahnya dan menggebrak-gebrak pintu depan rumah Emma. Emma pun saat itu merasa takut dan dia mengirim pesan ke grup teman-temannya kalau ada seseorang yang berusaha masuk ke rumahnya. Dia juga menghubungi orang tuanya agar segera pulang karena Emma merasa takut, dan dia juga menghubungi Riley, mantan pacarnya. Dan tak berapa lama Riley pun datang dan menenangkan Emma. Berdasarkan cerita ini, polisi menyimpulkan bahwa ada seseorang yang berusaha membuntuti Emma, yaitu mungkin saja orang yang memakai pakaian hitam tadi. Dalam penyelidikan, polisi pun meminta bantuan tetangga Emma, di mana tetangga Emma ini di rumahnya ada CCTV. Dan ternyata benar bahwa di 1 hari sebelum kematian Emma, saat itu ada sosok laki-laki misterius yang memakai pakaian serba hitam dari atas ke bawah dan tidak terlihat jelas wajahnya, sedang berjalan di sekitar rumah Emma. Polisi pun mewawancarai semua teman Emma dan menanyakan apakah mengenal sosok pria misterius ini, dan semua teman Emma menjawab tidak kenal. Saat polisi ini melakukan penyelidikan dan wawancara kepada teman-teman Riley, ada seorang polisi lain yang memberitahukan sebuah informasi yang cukup membantu dalam penyelidikan ini. Beberapa minggu sebelum kejadian, kakek Riley tercatat melaporkan kehilangan pistolnya. Setelah diselidiki, ternyata nomor seri dari pistol yang dilaporkan kakek Riley hilang sama dengan nomor seri dari peluru yang bersarang di kepala Emma. Oke, jadi ini sedikit demi sedikit teka-tekinya mulai terpecahkan ya. Otomatis siapa yang membunuh Emma ini ada 2 suspek. Kalau nggak Riley, ya mamanya Riley. Kenapa mamanya Riley? Karena sehari sebelum Emma ini meninggal, mamanya Riley ini memposting di sosial medianya bahwa siapa saja yang berani berbuat masalah dengan anaknya, maka dia akan mengejarnya. Jadi kayak ancaman gitu ya. Mungkin saat itu Riley cerita ya ke mamahnya kalau Riley ini diputus sama Emma. Dan Riley pun sedih, depresi mungkin ya. Akhirnya mamanya Riley bikin status seperti itu. Dan 33 jam setelah penyelidikan ini berlangsung, polisi mendapatkan laporan dari teman Riley yaitu Alex dan Noah kalau Riley ini curhat bahwa dia mengambil pistol kakeknya dikarenakan untuk melindungi dirinya. Dan Riley ini meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membantu dia membuang pistol itu.
Dia pun bertanya kepada Alex dan Noah bagaimana caranya menghilangkan sidik jari dari pistol itu. Setelah mendapatkan berita itu, polisi pun bekerja sama dengan Alex dan Noah, dan polisi memberikan sejenis alat perekam video dan audio yang bentuknya seperti kunci mobil. Tujuan dari hal ini adalah agar polisi ini mendapatkan barang bukti di mana percakapan mereka tentang pistol itu dapat terekam. Setelah itu, Alex dan Noah datang kan nih ke rumah Riley dengan tujuan untuk membantu Riley membuang pistol itu. Tapi saat itu Riley tidak sadar kalau sebenarnya percakapan mereka ini direkam, teman-teman. Setelah percakapan mereka selesai dan ditentukan di mana mereka ini akan membuang pistol, mereka akhirnya naik mobil kan itu bertiga menuju sungai Tennessee. Dan saat mereka melakukan perjalanan, Alex pun menghubungi polisi kalau mereka akan menuju ke sungai Tennessee untuk membuang pistol itu. Polisi membalas pesan teks dari Alex dan polisi mengatakan kalau dia itu harus hati-hati, jangan sampai dia memberikan laporan kepada polisi saat Riley ini belum memunculkan barang buktinya. Nah, setelah mereka berkendara, mereka ini berhenti di sungai Tennessee, di sekitar sungai Tennessee, dan akhirnya Riley pun menunjukkan pistol itu kepada kedua temannya. Kedua temannya langsung kaget melihat pistol itu dan mereka berkata, ini beneran pistol. Dan Alex pun saat itu juga setelah melihat pistol itu langsung mengirimkan pesan kepada polisi untuk segera datang. Tak berapa lama mobil polisi pun datang dan mereka mengepung Riley. Di mobil Riley, polisi menemukan barang bukti berupa pistol dengan serial number yang sama yang sudah dilaporkan hilang oleh kakek Riley. Polisi pun menemukan pakaian serba hitam mulai dari topi, baju, masker, sarung tangan hingga sepatu yang diduga pria yang memakai baju hitam sehari sebelum kematian Emma dan yang meneror Emma berusaha ingin masuk ke rumah Emma itu ya Riley sendiri. Dengan bukti-bukti yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan oleh polisi, akhirnya ditentukan bahwa Riley adalah pembunuh Emma. Riley didakwa pembunuhan tingkat 1 dengan tuduhan menguntit, menghilangkan nyawa orang lain, pencurian, dan berusaha menghilangkan barang bukti. Riley ini akan mendapatkan hukuman 51 tahun penjara. Sekian teman-teman cerita hari ini, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jadi menurut aku hubungan antara Riley dan Emma ini adalah hubungan toxic relationship. Jadi hubungan toxic relationship ini tidak hanya terjadi pada pasangan aja ya, bisa juga terjadi antara orang tua dengan anak, antara teman dengan teman. Jadi jika kalian sudah merasakan hubungan toxic relationship seperti ini, kalian harus benar-benar menjauhi orang itu, teman-teman. Dan lagi-lagi mari sama-sama kita selalu mengingat untuk selalu waspada dan hati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada, dan selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kita. Thanks banget udah nonton video ini sampai habis teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang belibet dan kurang memberikan informasi yang baik. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya agar channel ini cepat berkembang. Thanks semua, see you on the next video, bye-bye.